Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul "Mengapa Pancasila dibutuhkan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan". Adapun anggota-anggota kami yaitu saya sendiri, Muhammad Farhansyah, dan ada teman saya Salsabila Hirza, ada teman saya lagi Melvi Keliat, ada teman saya lagi Bika Friska Natalia, dan satu teman saya lagi Caroline Yolanda Larosa. Selamat menikmati tayangan yang kami sajikan. Saya Salsabila Hirza akan membawakan bagian yang A, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep dasar Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mencakup beberapa pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila haruslah dijadikan sebagai faktor internal dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai rambu normatif dalam pengembangan ilmu. Artinya bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia haruslah tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya, yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini kami membuat 3 poin. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggi maupun upaya peningkatan kesejahteraan rakyat perlu mendapat perhatian yang serius. Maksudnya di sini kita tahu bahwa iptek mampu menciptakan hal-hal yang baru seperti misalkan rumah-rumah yang memiliki berbagai bentuk ataupun misalnya bangunan-bangunan yang dapat lebih bagus seperti itu. Nah, tentu saja kan ini bisa terjadi karena kemampuan berpikir manusia yang cemerlang seperti itu. Nah, jika pengembangan tersebut tidak didasari dengan Pancasila, maka hal itu bisa merusak daerah kita sendiri. Misalnya penggalian batu bara, minyak, biji besi merusak lingkungan. Mengapa tidak? Untuk waktu yang sekarang memang tidak merugikan, namun di waktu yang akan datang itu akan merusak dan merugikan kita dan generasi kita. Yang kedua yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sasaran untuk mengontrol dan
mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Nah, maksudnya di sini dengan kemajuan iptek pasti kemampuan berpikir manusia akan terus berkembang, terus maju seperti itu. Nah, jika kemajuan tersebut tidak didasari akan pengetahuan tentang Pancasila, maka iptek itu akan merusak diri kita sendiri. Misalnya iptek sekarang mampu menggantikan nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak zaman dahulu, seperti nilai sosial, kereligiusan, namun sekarang sudah digantikan dengan sifat individualistis, pragmatis, dan lain sebagainya, di mana kita menjadi manusia yang mementingkan diri sendiri seperti itu, menjadi manusia yang memikirkan orang lain. Yang penting kita maju seperti itu. Dan yang ketiga, alasan diperlukannya yaitu nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan berbagai daerah mulai tergantikan. Nah, maksudnya di sini kan kita tahu bahwa kita hidup di berbagai daerah yang berbeda-beda. Jadi pasti di setiap daerah ada suatu kebiasaan ataupun suatu perilaku yang dilakukan, misalnya gotong royong. Namun sejalan dengan perkembangan iptek, gotong royong mulai tergantikan dengan sifat individualistis, di mana dahulu kita mau bersama-sama seperti itu, kita mau bekerja sama untuk melakukan sesuatu hal. Namun sekarang kita bersifat individual, kita lebih bersifat ingin sendiri seperti itu, tidak mau lagi bergaul seperti itu. Mengapa? Karena sekarang juga sudah zaman canggih, ada handphone, gadget, segala macam. Jadi banyak sekarang juga orang yang tidak mau lagi berhubungan secara langsung, yang penting menggunakan iptek seperti itu. Tentu itu sangat merusak kita. Selanjutnya itu musyawarah untuk mufakat. Kita tahu bahwa musyawarah itu kita kumpul bersama-sama untuk menentukan apa yang kita inginkan, namun mulai terganti dengan voting, dimana bahkan sekarang ini ada voting online seperti itu. Mengapa itu bisa terjadi? Dikarenakan kemajuan iptek seperti itu tidak salah, namun intinya semua harus didasari akan nilai-nilai Pancasila, karena di dalam sila Pancasila sudah dijabarkan dengan jelas. Dan jikalau tidak didasari dengan hal tersebut, maka iptek yang akan kita kembangkan itu akan merusak diri kita sendiri dan menghancurkan dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya Bika Prismatali Abutarigan akan menjelaskan yang bagian C, yaitu sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, yang pertama, sumber historis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historisnya itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Nah, di situ dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita bisa tahu bahwa dalam pengembangan ilmu itu, pengembangan iptek haruslah sesuai dengan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan waktu awal kemerdekaan, tapi ketika diskusi kaum intelektual di Indonesia dan dirasakan sangat mendesak pada tahun 1980-an karena di perguruan tinggi mencetak kaum intelektual. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan di Indonesia. Dari sini kita temukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi keutuhan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, di sini sumber sosiologisnya itu Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan di Indonesia harus memperhatikan dimensi keutuhan dan kemanusiaan, sehingga agar iptek tidak bertolak belakang dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang terakhir, sebagai sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia tersebut dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya ialah argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme sendiri ialah suatu kegiatan ekonomi yang berpusat atau berfokus pada satu orang, satu negara, atau satu kelompok, sehingga ekonomi itu berputar pada kelompok
atau negara itu saja. Hal itu bertolak belakang dengan sistem ekonomi Indonesia yang mengusung sistem ekonomi kerakyatan. Yang kedua adalah globalisasi. Kita memang tidak bisa untuk menghindari arus globalisasi itu. Namun, kita harus bisa dan selektif serta pintar dalam menyeleksi arus globalisasi itu. Kita ambil yang positif-positifnya saja dan tinggalkan segala hal-hal yang buruk dari globalisasi itu, karena akan merusak dan menghilangkan budaya serta adat istiadat yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Yang ketiga, ada sifat konsumerisme. Kita sendiri tidak mau Indonesia hanya dijadikan pasar oleh negara-negara lain. Mereka dengan enak memasarkan produknya di Indonesia. Kita harus berdiri tegak di negara kita. Kita juga harus bisa berdiri sendiri di negara kita. Daripada itu, maka kita akan menjadi negara kuat, maju, dan makmur. Salam Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sila pertama, esensinya adalah memberikan manusia kesadaran bahwa hidup di dunia seperti menunggu ujian, dan hasil ujian menentukan kehidupan yang abadi di dunia akhirat nanti. Sehingga, dengan keilmuannya, manusia lebih mensyukuri anugerah dari Tuhan. Sila kedua, esensinya adalah memberikan arahan, baik secara universal maupun khas, terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sila ketiga, esensinya adalah memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Republik Indonesia. Sila keempat, ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat, ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan kontribusi yang telah mereka miliki. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Perkembangan iptek yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai budaya melainkan mengarah ke barat. B. Perkembangan iptek yang tidak lagi berorientasi kepada kebutuhan pasar. C. Perkembangan iptek yang tidak lagi melibatkan masyarakat luas. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan kesimpulan yang dapat kami berikan dari materi kami. Di sini ada dua. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu. Nah, maksudnya di sini sudah jelas dikatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman kita dalam melakukan perkembangan iptek, baik itu teknologi maupun cara berpikir kita. Jadi, jikalau salah satu dari sila Pancasila tersebut tidak kita pakai dalam rangka untuk mengembangkan ilmu maupun teknologi, maka ilmu iptek yang kita ciptakan tersebut akan sia-sia saja seperti itu, hanya akan membuat kerugian baik bagi diri kita maupun orang lain. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, di sini maksudnya dikhususkan kepada kita mahasiswa. Kita tahu bahwa kita merupakan dari generasi penerus bangsa. Kita merupakan calon-calon yang akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih dan lebih maju lagi. Jadi di sini dari sekarang kita harus menanamkan di diri kita kelima sila-sila Pancasila, agar jika suatu saat kita menjadi misalkan ilmuwan, kita mampu menciptakan teknologi yang baik, yang bermanfaat bagi diri kita maupun diri orang lain, dan itu harus didasari dengan Pancasila. Karena jika tidak, maka yakin dan percayalah bahwa itu tersebut akan menghancurkan diri kita sendiri maupun seluruh dunia. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan kembali lagi di video berikutnya. Salam dari kelompok 6. Have a nice day.